Monitor. Monitor. Hmm. Ya. Kecil banget suaranya. Tunggu. Kegedean di sana, Pak. Nah, salah kuping. Apa? Ininya salah yang kecil. Apa? Bukan, aku udah ngomong duluan sebelum abang ngomong. Apa? Enggak, maksudnya yang awal-awal tuh aku udah bales, baru setelah itu abang ngomong, baru aku tambahin gitu loh. Iya, maksudnya biar dibarengin. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang untuk edisi hari ini Jumat 21 Mei 2020. Dan tentunya beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk menemani siang Anda selama 30 menit ke depan. Pemirsa, inilah Nusantara Siang selengkapnya. Pemirsa, ribuan kendaraan yang diduga hendak mudik terkena operasi larangan mudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Di checkpoint Cikarang Barat, para pengemudi yang terindikasi mudik dikeluarkan dari jalan tol menuju jalan arteri menuju Jakarta. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi terus mengoptimalkan pengendalian arus lalu lintas dengan menyekat ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Seluruh kendaraan yang terindikasi ingin mudik dikeluarkan dari jalan tol. Sepanjang Jumat pagi 22 Mei 2020, tercatat 4.000 kendaraan dikeluarkan dari jalan tol Jakarta Cikampek di pintu tol exit Cikarang Barat. Yang boleh melalui yaitu yang sudah ditentukan mau kendaraan khusus, itu ada 3 item. Yang pertama ada stiker yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Darat dan daftar manifest atau daftar penumpang, dan dilengkapin daftar manifest itu surat keterangan tidak terkena COVID-19 atau virus corona oleh rumah sakit, minimal rumah sakit daerah. Meski dilakukan penyekatan secara ketat, Jasa Marga menyatakan ada 306.000 kendaraan meninggalkan Jakarta sejak H-7 hingga H-2 Lebaran. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Aparat pemerintah melakukan inspeksi mendadak di Pasar Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pasca penetapan PSBB di Kota Makassar. Saat dilakukan pemantauan di wilayah tersebut, para pedagang tiba-tiba saja cekcok dengan petugas lantaran dinilai tidak mengindahkan aturan dan papan pengumuman yang dicantumkan oleh petugas.
Sidak di Pasar Terong, Makassar ini dilakukan untuk memastikan harga gula pasir menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah dijual dengan harga eceran tertinggi dalam kisaran harga Rp12.500 per kilogramnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Eko Pranoto bersama PLT Kadis Perdagangan Sulawesi Selatan Indra Jaya Saputra, Satgas Pangan Polda Sulsel, dan Satgas Pangan Dinas Perdagangan. Melihat adanya petugas Satgas Pangan yang melakukan pemantauan di wilayah tersebut, salah seorang pedagang nampak cekcok dengan petugas Satgas Covid yang sedang melakukan pemantauan. Pasar murah kali ini dikhususkan untuk produk gula pasir yang harganya dianggap tinggi jelang Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah. Jika biasanya harga gula pasir dijual dengan harga Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram, di pasar murah ini warga bisa membawa pulang gula pasir dengan harga Rp12.500 per kilonya. Untuk syarat mendapatkan gula pasir di pasar murah ini, warga harus memperlihatkan KK dan KTP warga Makassar. Setiap orang maksimal membeli 2 kg gula pasir. Hari ini kita bersama Bulog, bersama Bulog Sulselbar, bersama Satgas Pangan dan Balai Pengawasan Tertib Niaga melaksanakan operasi pasar murah gula kristal putih. Penugasan pada Bulog dengan total yang diterima kemarin berapa Pak? 1 ton 200. Hari ini sampai menjelang hari H-1 Lebaran kita akan melaksanakan operasi pasar di semua pasar-pasar pemantauan yang ada di Kota Makassar. 18, 17 biasa. Ini lebih murah ya Bu? Iya lebih murah. Itu kilo itu ambil ada 1 kilo. Biasanya kalau di luar harganya berapa? Kalau di luar biasa 17, biasa 18 dijualkan orang. Pasar murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga gula yang tinggi jelang Lebaran. Kehadiran pasar murah ini pun dinilai membantu masyarakat karena harga yang ditawarkan terjangkau. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Labu Reke Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, akibat mewabahnya COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB hingga berlanjut tahap ketiga mempengaruhi sejumlah produksi pabrik yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah karyawan kontrak maupun tetap terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari data Serikat Pekerja Seluruh Indonesia hingga saat ini tercatat sedikitnya 200.000 buruh berstatus kontrak terkena PHK. Dampak wabah COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB hingga tahap ketiga di Bekasi, Jawa Barat membuat ratusan ribu buruh terkena PHK massal. Dari data Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, hingga saat ini sedikitnya 200.000 buruh yang berstatus kontrak sudah di PHK. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bekasi, Abdullah, mengatakan, wabah virus corona hingga beberapa bulan ini memang sangat berdampak bagi dunia pekerja dan pengusaha. Pasalnya selain memangkas karyawan berstatus kontrak, PHK juga mengancam karyawan yang berstatus karyawan tetap. Hingga 1 bulan ini tercatat 2.000 karyawan tetap sudah dirumahkan. Apabila wabah ini terus berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan gelombang PHK juga akan berlanjut. Memang sebetulnya kita menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian COVID ini berdampak luar biasa bagi kalangan pekerja khususnya dan juga dunia usaha. Kita tahu bahwa dunia usaha itu kita sebut saja ada 3 kriteria, kriteria merah, kriteria kuning, dan hijau. Yang hijau artinya normal-normal saja. Untuk sektor makanan minuman, sektor kayak Unilever, Indofood, dan seterusnya relatif cukup aman dan hari ini survive. Bahkan mungkin ordernya meningkat. Gitu. Untuk yang sektor kuning itu yang sektor katakan otomotif dan seterusnya itu relatif agak kuning. Yang merah itu sektor-sektor yang padat karya dan hari ini beban yang sangat padat. Atas dasar itu maka berdasarkan catatan yang ada pada kami, teman-teman yang di akhir hubungan kerja biasanya adalah rata-rata bagi pekerja yang status hubungan kerjanya kontrak. Bahkan di antaranya pekerja kontrak itu katakanlah yang berakhir bulan Juni sudah diakhiri bulan Maret yang lalu. Abdullah pun berharap kepada para pengusaha di Bekasi agar tetap bertahan dan tidak saling merugikan antara pekerja dan pengusaha atau sebaliknya. Pihak pengusaha sendiri tidak boleh melakukan tindakan secara sepihak yang berakibat merugikan para pekerja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.
Untuk membantu warga dalam menghadapi pandemi COVID-19, TNI Polri di Majalengka, Jawa Barat membantu 5 ton beras untuk warga. Bantuan tersebut berasal dari gabungan semua matra Akademi Militer dan Polri tahun 2001. Kapolres Majalengka dan Dandim 0617 Majalengka melepas petugas gabungan TNI Polri dari tiap polsek dan koramil di Kabupaten Majalengka untuk mendistribusikan bantuan 5 ton beras ke warga yang terdampak pandemi. Bantuan ini dikemas menjadi 1.000 paket. Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso bersama Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Hari Subarkah terjun langsung dalam penyaluran bantuan tersebut. Salah satu warga Iis mengaku senang dan bersyukur. Pasalnya bantuan beras ini dapat meringankan bebannya. Paling ya semoga seterusnya bisa ada bantuan ya kepada masyarakat yang kurang mampu. Kapolres Majalengka berharap warga terbantu dengan adanya paket bantuan beras ini. Kita turun langsung ke lapangan, bertemu dengan saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi COVID-19, ya kita berikan sembako, dalam hal ini beras ya, 5 kg, 5 kg, 10 kg masing-masing kepala keluarga, dan mereka senang sekali dan menyampaikan aspirasinya. Ada yang rumahnya kondisinya memprihatinkan sehingga menginginkan roti lahu ya, ada yang menginginkan pekerjaan dan lain sebagainya. Masyarakat tentu berharap bakti sosial serupa dapat terus dilakukan karena hal ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Majalengka, kontributor Nusantara TV SP Hidayat melaporkan. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Suaraku kedengaran, ih Mbok, iya tolong dong kalau itu di suaranya dari tadi aku ngoceng dimatiin aja. Udah gitu ya, itu tuh monitor tolong dong ya. Dari tadi aku udah teriak-teriak monitor makanya suaranya dikencengin. Udah gitu tuh ya, teleponnya ya, telepon lo tuh jangan suara. Go. Baik. Ntar gue tinggalin nih ya. Ini siapa aja? Berarti lebaran lu gimana, Bre? Lu di rumahnya gitu, Bre? Iya. Sama teman-teman lu kan, tapi ya paling gua ke rumah temen gua dekat rumah siang gitu kan. bawa makan. Awas lo ya, Denzel, lu kalau handphone lo bunyi gago lagi gue matiin.
Gue tinggalin keluar studio loh. Bye. Udah tau gue kenceng banget lagi. Pacarmu tuh suruh tunggu. Yang aku lagi mau ini dulu ya. Direct. Ya makanya kan gue bilang pacar. Kan Bokin. Bokin kan bini loh. Itu kan Bokin bahasa prokemnya bini. Gimana sih? Jadi yang mana Bokin lo? Bokin lo tuh yang mana? Dijelasin dong. Banyak banget sih. Emang ada masih laku? Apa sih daya tariknya? Perut. Lupa ya, udah berkerut ini kita semua. Kan bukan 10 tahun lalu ya. 15 ya? Siapa aja nih jadinya kita mancanegara dulu? Nih. Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Presiden Donald Trump mengatakan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat akan mengeluarkan panduan untuk membuka kembali gereja segera. Gereja seperti banyak bisnis di Amerika Serikat, sebagian besar telah ditutup dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan membuka kembali gereja. Trump berharap roda kehidupan mulai kembali bergerak sehingga perekonomian dapat berjalan kembali. There wasn't anybody even close to us, and now I'm going to do it again. We had to shut it off. They came in and we did the right thing. We would have lost millions of lives. We did the right thing, but now we're opening up again. And we're going to open our churches again. I think CDC is going to put something out very soon. I spoke to them today. I think they're going to put something out very soon. We've got to open our churches. People want to go in. I saw a scene today where people are trying to break into a church. To go into the church, not to break in and steal something, to break in, they want to be in their church. I said, you better put it out, and they're doing it, and they're going to be issuing something today or tomorrow on churches. We've got to get our churches open. Trump mengunjungi pabrik Ford yang telah disusun kembali untuk memproduksi ventilator dan peralatan perlindungan pribadi, serta bertemu dengan para pemimpin Afrika Amerika untuk membahas populasi yang rentan terkena virus. Trump melakukan perjalanan ke pabrik Ford di tengah permusuhan dengan Gubernur Demokrat Michigan atas seberapa cepat untuk membuka kembali ekonominya selama pandemi COVID-19. Kepada wartawan, Trump juga mengatakan Federal Reserve dan Departemen Keuangan masih memiliki amunisi untuk membantu ekonomi Amerika Serikat. Presiden Trump juga mengatakan dia menggunakan obat yang tidak terbukti untuk virus corona setelah 2 staf Gedung Putih dinyatakan positif dalam beberapa pekan terakhir. Trump juga tidak memakai masker selama acara ini, meskipun Ford menegaskan kembali kebijakannya bahwa semua pengunjung harus memakai masker. Trump mendesak negara-negara untuk melonggarkan pembatasan terkait COVID-19 sehingga ekonomi Amerika Serikat yang terpukul dapat pulih, bahkan ketika para pakar kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa pelonggaran pembatasan dini dapat menyebabkan gelombang kedua infeksi. Well, I think we're very close to opening up the rest. I think there's a lot of pressure put on certain governors that should be further along.
They should be further along than they are, and they should not be doing what they're doing. So we'll see what happens, but the country is going to be in a very good place, And we have a lot of ammunition left. You know what that means? There's a lot of ammunition left in the country in terms of the Fed, and the Treasury, and all the people that are working on it. We have a lot of ammunition left, unlimited ammunition if we need it, but we won't need it. Gubernur Michigan Gretchen Whitmer yang dipandang sebagai calon wakil presiden untuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menghadapi reaksi keras dari beberapa kritikus terhadap perintahnya yang tetap tinggal di rumah dalam keadaan terpukul oleh resesi terakhir. Trump telah mendorong protes anti-lockdown terhadap Whitmer yang diadakan di ibu kota Michigan. Whitmer pada hari Kamis pindah untuk membuka kembali perekonomian Michigan melalui serangkaian perintah eksekutif. Trump menang di Michigan pada pemilu 2016 yang merupakan yang pertama dilakukan oleh Republik sejak tahun 1988 lalu. Trump keluar dari Washington sejak pandemi menjadi kekuatan penuh, telah berfokus pada negara-negara medan pemilihan seperti Arizona dan Pennsylvania. Dari Washington DC, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, Duke and Duchess of Cambridge dari Inggris bergabung dengan penduduk di Panti Jompo Cardiff pada hari Rabu 20 Mei 2020 lalu untuk bermain bingo virtual. Bergabung melalui video call, para bangsawan mengambil giliran sebagai penelepon bingo tamu sebelum berbicara dengan beberapa warga Shire Hall Care Home, termasuk pemenang yang beruntung. Sebelum pertandingan, Pangeran William dan Kate berbicara dengan para pekerja di rumah perawatan tentang dampak COVID-19 dan tantangan yang mereka hadapi selama pandemi. Lebih dari sepertiga rumah perawatan di Inggris telah dilanda virus corona baru, dengan kematian mencapai 10.000 pada 8 Mei 2020 lalu, menurut angka dari Kantor Statistik Nasional. Inggris termasuk di antara negara yang paling terpukul oleh pandemi ini, dengan jumlah kematian dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi naik menjadi 36.042 orang pada Kamis 21 Mei kemarin menurut angka pemerintah. Dari Cardiff, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Nusantara Siang. Enggak, netral.
Nggak ada juga. Ganti. Ya kalau nggak bisa ya udah nggak ada pot lagi, udah cuma 3. Hmm? Hmm? Adit, balik aja ke apa tadi? Balik lagi, berarti nggak bisa itu Ke ya? USB. USB aja bre. Emang nggak bisa? Nggak bisa potnya 3-3-nya. Ah, lo kurang belayan kali. Lo jilat-jilat tipis gitu loh. Gigit-gigit kecil gitu gimana sih? Mengerang, menggelinjang. Cicai. Stres. Jadi nih apa? Udah habis itu. Alhamdulillah. Habis ini aku mau jalan-jalan sama Kiki Mariki. Apaan jalannya juga sama perut buncit gede banget lagi. Maskot itu Dufan. Gede banget perutnya. Rizky. Kembali di Nusantara Siang, pemirsa Taman Dolores di San Francisco berusaha memastikan pengunjungnya tetap aman dari virus corona dengan mengecat lingkaran sosial di rumput di seluruh taman yang populer. Ini merupakan protokol kesehatan yang dijalankan pihak pengelola. Pengunjung ke taman yang terkenal ini, yang menawarkan pemandangan panorama San Francisco, didorong untuk duduk di dalam lingkaran putih yang ditandai di rumput untuk berlatih menjaga jarak sosial saat mengunjungi taman. California memiliki salah satu pesanan tetap di rumah yang paling ketat yang masih ada dalam menanggapi pandemi coronavirus ini. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC pada hari Kamis melaporkan 1.551.095 kasus virus corona baru di seluruh Amerika Serikat, meningkat 22.860 kasus dari hitungan sebelumnya, dan mengatakan bahwa jumlah kematian telah meningkat 1.397 menjadi 93.061 jiwa. Dari San Francisco, kontributor Nusantara TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara Siang kali ini. Jangan lupa saksikan Nusantara Petang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saya dan tim yang bertugas undur diri, terima kasih, sampai jumpa.